Oke, mungkin aku mulai aja, nanti kalau misalnya, itu bisa sambil berjalan. Nah, pertama, kalian itu harus menentukan nama yang jelas dan juga mudah untuk diingat. Kenapa? Karena orang itu bakalan lebih mudah gitu, misalnya, kalian kasih tahu atau misalnya dia ngelihat di FYP-nya itu namanya jelas dan mudah diingat, pasti dia bakalan lebih gampang untuk kayak untuk mencari next-nya gitu. Nah, pertama kayak misalnya jangan kamu masukin nama makeup aku Cetar Membahana atau mungkin foto profilnya itu foto makanan. Mungkin karena itu kayak kurang masuk dengan yang kalian pengen sampaikan, yaitu beauty gitu. Misalnya kalian bisa menggunakan, nama-nama yang berbau beauty juga dan fotonya itu juga bisa menyesuaikan. Gitu. Contohnya kalau misalnya aku itu nama TikTok-nya itu Jessica Nadine dan Instagram aku juga sama. Nah, kalian juga bisa menggunakan, nama yang sama dengan Instagram kalian, gitu. Yang kedua, kalian itu harus memberikan keterangan pada bio di akun kalian. Nah, contohnya kalau misalnya aku itu memberikan informasi, kalau misalnya orang yang datang ke profil aku tuh bakalan nge-share tentang apa. Nah, di sini aku itu nge-share tentang bisnis, marketing, dan juga finance tips gitu. Nah, kalian bisa masukin kayak beauty tutorial atau misalnya tutorial makeup seperti itu. Jadi orang yang pertama kali datang tuh tahu, ngeh gitu loh, kayak, "Oke, aku mau follow deh orang ini bakalan kasih tips-tips seperti ini," gitu. Yang ketiga itu, kalian itu bisa memanfaatkan link website yang ada di bawah ini nih. Nah, link-link tersebut itu bisa kalian sambungkan dengan kayak link generator kayak Beacons atau Linktree. Kalau misalnya kalian punya beberapa link yang bisa disuggest atau bisa juga kalian masukin ke WhatsApp langsung. Nah, atau WhatsApp atau Line seperti itu. Dan di TikTok ini sendiri juga bisa nge-link ke Instagram. Seperti ada ada lambang Instagram seperti itu. Itu bisa kalau misalnya diklik itu langsung nyambung ke Instagram. Jadi di website di bawahnya ini kalian nggak perlu masukin link Instagram gitu. Yang keempat, kalian bisa meningkatkan engagement kalian dengan cara berinteraksi dengan followers atau viewers kalian. Nah, kalau misalnya di sini itu bisa melakukan komen atau DM, itu bisa meningkatkan engagement-nya. Nah, di TikTok itu lucunya kalau misalnya nih semakin banyak orang yang kayak komen, tapi bukan spamming ya, komen, terus udah gitu share dan like, itu video kalian itu bakalan ibaratnya kayak dilempar ke sampel viewers yang lainnya, yang bisa membuat view view video kamu itu semakin meningkat dengan adanya interaksi-interaksi seperti ini, gitu. Kemudian yang kelima itu ada hashtag, di mana hashtag-nya itu harus relevan. Hashtag-hashtag-nya itu jangan kayak, "Oke, aku mau semakin banyak hashtag, berarti video aku itu bakalan semakin dilihat." Tapi hashtag-nya itu enggak misalnya kalian kan beauty, kalian masukin hashtag-nya itu foodies atau makan gitu. Orang juga yang ngelihat juga nggak bakalan pengen tertarik gitu, karena saya mencari hashtag makanan untuk melihat makanan, bukan melihat beauty, seperti itu sih kalau misalnya diibaratkan, gitu. Kalau misalnya contoh hashtag yang relevan itu contohnya kayak tutorial makeup, get ready with me, gitu. Yang keenam, kalian sebagai sesama dropshipper itu juga bisa saling bekerja sama untuk saling membantu meningkatkan viewers-nya dengan cara nge-share, nge-like, dan juga komen gitu. Tapi komennya itu yang udah aku sempat mention, kalau komennya itu bukan komen-komen spamming ya. Mungkin bisa kalau komen yang bukan spamming itu, Kak, itu bisa beli di mana? Atau misalnya kegunaan lain atau manfaat dari produk itu apa sih? Terus mungkin kayak shades-nya itu shades-nya itu nomor berapa? Seperti itu sih, jangan kayak cuman
mungkin kayak misalnya kalian bisa komen kayak, "Bisa beli di tempat bisa beli di sini ya." Terus udah gitu, "Saya jual obat ini," kayak gitu-gitu jangan. Kalian juga jangan nge-komen di, konten creator lainnya seperti hal tersebut, karena, bisa di-tag sebagai spam comment, gitu. Nah, kalau misalnya untuk pembuatan video, aku memiliki tips untuk dan juga edit video. Take video biasanya aku menggunakan filter Instagram. Kenapa? Karena aku merasa kalau misalnya menggunakan filter di Instagram itu, aku visual udah dapat gitu ya. Oh iya nih videonya tuh tone-nya bakalan seperti ini, terus udah gitu pencahayaannya oke, udah cocok, seperti itu. Nah, referensi filter Instagram aku tuh ada di layar nih, ada kayak riang gembira, dessert, nah itu tuh warna-warna yang cuman meningkatkan, eee, terangnya, kayak gitu sih. Bukan filter yang kayak black and white, atau filter yang kayak mungkin ada, Hello Kitty-nya, atau misalnya ada gambar-gambar lainnya, itu bukan. Jadi benar polos dan cuman meningkatkan keterangan, gitu. Nah, kalau misalnya aplikasi apa nih untuk aku take di Instagram dan aku save, aplikasi apa yang aku pakai? Aku pakai VN atau InShot. Keduanya itu gratis, bisa kalian download. Nah, kemudian aku tinggal edit nih video tersebut di VN. Nah, yang perlu kalian ingat kalau misalnya kalian edit video itu, visualnya itu harus jelas, jangan kayak getar-getar gitu, nanti pelihat juga pusing ya. Terus udah gitu, pas diedit itu kalian juga bisa tentuin kayak mau seberapa panjang atau speed-nya mau dicepetin, dilambatin, itu bisa. Kalian bisa coba download dulu VN atau InShot. Nah, kemudian untuk tips dalam pengeditan video yang udah selesai itu, thumbnail itu harus menarik dan harus kayak warnanya juga sesuai. Contoh kalau misalnya yang warna sesuai itu maksudnya misalnya background kamu itu warnanya, biru, terus kalian tulisannya ya jangan warna biru juga, gitu. Supaya mungkin kalian bisa masukin tulisannya itu hitam, terus merah, juga bisa. Jadi pas pertama kali orang ngelihat, langsung kayak, "Oh apa nih?" Gitu. Langsung kayak sadar gitu dengan adanya tulisan tersebut. Terus durasi dari video itu juga mempengaruhi. Misalnya kalau kalian, terlalu lama, mungkin orang kayak, "Aduh nggak menarik deh, langsung langsung ganti video," kayak gitu. Kalau misalnya aku pribadi, aku itu memaksimalkan di satu video aku itu 30 detik. Cuman kalian juga jangan terlalu cepat, karena berpikir kayak semakin sedikit durasinya, orang views-nya aku bakalan semakin meningkat, itu enggak. Nah, harus yang sesuai, misalnya, mungkin kalau misalnya unboxing bisa di 15 detik, 20 detik, kayak gitu. Bisa disesuaikan dengan video kamu juga. Tapi enggak juga kalau misalnya video lama itu nggak ada viewersnya. Banyak juga kok, tergantung kalian itu ngemasnya gimana. Kalau misalnya kalian di detik-detik awal itu bisa membuat video itu kayak, penonton itu kayak, apa sih?" Terus kayak tertarik untuk ngelihat, pasti orang itu bakalan tetap ngelihat sampai video itu habis, walaupun lebih dari 30 detik itu. Nah, terus kalian pada saat voice over, jadi di TikTok itu kalian bisa voice over, itu harus singkat dan juga sesuai. Misalnya, kita lagi ngebahas tentang, video cuplikan ini lagi ngebahas tentang penggunaan, eyeshadow. Nah, kalian jangan ngebahas, voice over-nya jangan bilang, "Iya, warna lipstiknya bagus ya," kayak gitu. Kayak harus disesuaikan. Nah, kalau misalnya kita lihat di TikTok itu, dia itu menyediakan juga filter. Cuman kalau yang tadi kita udah nge-take video menggunakan filter, jadi filter ini tuh nggak perlu dipakai lagi, karena kita udah ngelihat visualnya tuh udah bagus. Dan aku pribadi
juga kurang suka dengan filter-filter yang ada di TikTok. Karena karena kadang terlalu terang, kadang terlalu gelap, seperti itu sih. Jadi aku kurang menggunakan yang filter-filter tersebut. Kemudian di sini yang di bawahnya itu ada voice effect, di mana suara kalian itu bisa diubah. Misalnya ada yang pakai megaphone, ada yang juga suara kayak chipmunk gitu, ada suara kayak kalau kalian menggunakan mic, itu beda-beda. Nah, kalau aku tuh sukanya yang megaphone, karena bikin suaranya itu nggak terlalu berubah banget, tapi tetap jelas, gitu. Nah, yang ketiga itu ada voiceover, di mana perekaman suara. Di sini kalian bisa klik, terus kalian tinggal pencet lagi tombol merahnya itu, nanti bisa langsung melakukan kayak voiceover. Bisa kalian pause juga, bisa kalau misalnya, aduh kayaknya kurang bagus deh tadi voiceovernya, bisa diulang juga. Jadi tenang aja kalau misalnya ada suara-suara yang tidak diinginkan tiba-tiba gitu. Nah, kalian kalau misalnya lagi perekaman suara juga kalau bisa suara di belakang itu tidak berisik. Contohnya mungkin lagi ada adiknya lagi nangis, itu nanti dulu voiceover-nya. Atau misalnya lagi masak, itu nanti dulu. Kayak gitu-gitu sih. Nah, kemudian yang trim itu adalah edit lagu video. Jadi, karena di sini bisa masukin lagu, kalian bisa sesuaikan lagunya. Misalnya, dari satu lagu, itu ada 30 detik, contohnya. Kemudian kalian pengen pakai lagu yang mulai dari detik kelima, itu bisa banget, gitu. Tapi video kalian itu harus, misalnya kayak kurang dari 25 detik. Jangan videonya itu ternyata 40 detik. Kenapa? Karena lebih dari 25 detik, karena kan yang 5 detik yang pertama kan udah dihapus, itu bakalan nggak ada lagunya. Jadi kayak udah diem gitu. Jadi kalian harus sesuaikan dengan durasi lagunya dan juga durasi video kalian gitu. Dan yang di bawahnya itu ada pengaturan volume, di mana kalian bisa matikan original sound itu bawaan dari video kalian, atau kalian juga bisa kurangin edit sound. Edit sound di sini tuh yang dimaksud adalah lagu ya, gitu. Nah, pemilihan lagu itu juga sangat penting. Kenapa? Karena lagu yang lagi viral bisa membuat video kamu itu naik, ibaratnya gitu. Nah, gimana caranya cari lagu yang viral? Jadi, di sini TikTok itu udah memudahkan kita untuk ada urutan-urutan lagu-lagu yang sedang viral. Nah, lagu yang viral itu juga ada kategorinya, misalnya ada yang dance, ada yang challenge, itu bisa kalian cek sendiri itu di bagian lagunya. Kemudian, kalau misalnya kalian pengen nge-save, lagunya bagus nih, atau lagunya kayaknya cocok deh kalau misalnya bisa aku pakai nanti di makeup tutorial atau apa, itu bisa banget kalian save. Kalian tinggal klik di tombol yang aku buletin ini, itu nanti udah bakalan ke save lagunya, gitu.